semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku, Make Your Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, aku akan unboxing lagi kali ini paket buku dari penerbit Spring dan juga penerbit Haru. Kira-kira isi bukunya apa aja? Dan aku dapat berapa buku? Tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, aku minta dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak! Nah teman-teman, ini dia ketiga buku yang aku dapatkan dari penerbit Spring dan juga penerbit Haru. Ternyata aku dapat 3 buku dan ini adalah buku-buku yang cukup lama udah ada di wishlist aku. Dan aku senang banget karena aku akhirnya bisa dapetin mereka bertiga. Nah jadi aku bahas satu persatu ya. Nah kita bahas dari buku ini dulu. Salah satu penulis favorit aku yaitu Akiyoshi Rikako. Yaitu buku terbarunya diterbitkan sama penerbit Haru, Cinderella Edition, The Other Cinderella. Wow. Ini kalau di Goodreads dia tuh dapat rating 3,85. Dan aku emang penggemar Akiyoshi Rikako banget dan hampir semua buku Akiyoshi itu udah aku punya kecuali yang Burning Hit sama satu lagi Memory of Glass kalau nggak salah judulnya itu. Pokoknya dua itu aku belum punya. Dan akhirnya aku punya ini yang terbaru duluan yang aku punya. Pokoknya aku seneng banget. Dan ini tuh kayaknya aku juga belum baca sih. Maksudnya pendapat orang-orang gimana. Karena aku tuh pas dibilang Cinderella Edition, karya Akiyoshi Rikako muncul lagi nih yang baru. Aku langsung berharap banget, ya ampun. Semoga aku bisa punya buku ini. Karena aku kan tahun ini kan lagi BBB kan. Jadi nggak belanja buku, lagi puasa belanja buku, tapi ternyata aku bisa dapat, thanks God. Dan aku gak tahu ini tentang apa, mungkin tentang Cinderella. Pokoknya tungguin aja nanti setelah aku baca, aku akan bikin reviewnya. Baik itu reviewnya di Instagram aku dan juga di channel YouTube ini. Entah dan di YouTube ini aku masukin ke wrap up atau aku bikin terpisah. Pokoknya tungguin aja, akan aku buat reviewnya segera. Terus selanjutnya buku yang aku dapatkan adalah Tara, ini buku air susu ibu. Ini banyak banget yang baca karya Nora Istena.
Ini sih kayaknya bagus deh. Aku juga penasaran banget sih sama buku ini. Dan kalau di Goodreads itu aku lihat dapet rating 4,31. Rating 4,31. Itu udah gede banget gak sih? Kalau menurut aku sih rating di Goodreads tuh kalau udah 4 ke atas tuh udah gede gitu loh. Dan aku suka. Oh ya, tadi tuh yang Cinderella itu aku nggak bisa baca yang blurbnya guys. Kenapa? Karena blurbnya, nih kalian lihat deh. Blurbnya cuma kayak gini doang. Tulisannya, aku hanya ingin bahagia. Aku juga ingin bahagia. Aku udah bahagia karena kamu datang ke hidupanku. Udah, terus ini ya. Lanjut ya, buku ini ya. Air Susu Ibu. Ini kita baca dulu bagian blurbnya nih. Kita telah bersama. Di sini tulisannya, sang ibu seorang ginekolog yang tidak memiliki rasa keibuan terhadap anaknya. Wah, diasingkan ke sebuah pedesaan di Latvia karena insiden di Riga. Anaknya yang tumbuh dengan kasih sayang kakek dan neneknya harus berpisah dengan mereka karena ikut ibunya. Jadi si ibunya nih, dia kayak bukan seorang ibu gitu loh, karena nggak ada sifat keibuan untuk anaknya. Anaknya selama ini tinggal sama kakek dan neneknya, lalu akhirnya anaknya itu harus berpisah dengan kakek dan neneknya dan ikut dengan ibunya. Lanjut ya, dengan keadaan Latvia yang sedang dijajah Soviet, kehidupan di desa membuat sang ibu merasa semakin terasing. Sementara si anak merindukan neneknya karena sang ibu tidak memberikan perhatian yang cukup. Mampukah mereka kembali ke Riga saat segalanya membaik? Air Susu Ibu mengisahkan 3 generasi perempuan melalui 2 sudut pandang yang berbeda. Ini kayak menarik sih nih. Melalui hubungan ibu anak yang bergejolak dan kondisi sosial pada masa penjajahan tersebut, Nora Ixena, itu penulisnya, merangkai kisah tentang cinta, kerinduan, kehilangan, dan keinginan untuk mereka dengan gamblang. Terus nih kayak ada dapat penghargaan-penghargaan yang aku bacain ya. Dia tuh pemenang apa nih? Zintar Sodums Award 2016. Aku belum bisa bacanya guys. Maaf ya kalau salah. Terus ada nominasi Annual Latvian Literature Award 2015. Terus nominasi Republic of Consciousness Prize Longlist 2019. Dan terakhir dapat nominasi ABRD Literature Prize Shortlist 2019. Wah, ada pemenang dan masuk ke 3 nominasi award. Keren. Aku jadi semangat mau baca buku ini. Terus nih aku bacain ya tentang penulisnya. Nora Ixena lahir pada 1969 di Riga, Latvia. Oh, jadi dia ambil Riga, Latvia ini itu emang latar kelahirannya si penulisnya ya, si Nora ya. Dia belajar di Universitas Latvia sebelum pindah ke New York. Ketika dia kembali ke Baltik, dia mendirikan Pusat Literatur Latvia. Dia menerbitkan novel pertamanya Celebration of Life, Perayaan Hidup pada tahun 1998. Wah, udah lama nih dia kayaknya nih jadi penulis. Dan sejak saat itu telah menulis 20 buku. Wow, dia memenangi berbagai penghargaan seperti Order of the Three Stars untuk pengabdiannya di bidang literatur dan Baltic Assembly Prize, Soviet Milk, Air Susu Ibu. Novel terbarunya memenangi 2015 Annual Latvian 2015 Annual Latvian Literature Award untuk kategori prosa terbaik dan Zintar Sodums Prize. Wah, keren. Kayak aku benar-benar penasaran sama buku ini. Aku harus segera baca. Dan buku terakhir yang dikasih sama penerbit Spring dan Haru adalah ini dia, buku Life Lessons karya Dr. Elizabeth Kubler-Ross dan David Kessler. Ini bukunya self-improvement untuk usia 15 tahun ke atas. Nih aku bacain bagian blurbnya dulu. Seseorang melihat kehidupan dengan cara yang sangat berbeda ketika menghadapi kematian. Ia memiliki keinginan untuk mempelajari dan melakukan sesuatu supaya hidupnya lebih bermakna. Apakah kita harus menunggu sampai menjelang ajal menjemput untuk menjadikan hidup lebih bermakna? Tidak bisakah kita mempelajari dan melakukannya sekarang? Dalam buku ini, Dr. Elizabeth Kubler-Ross dan David Kessler mewawancarai ratusan orang yang berada di ambang kematian. Wow. Dan ada tahu bulat.
Kenapa sih abang selalu muncul pas aku lagi bikin video kayak gini? Abangnya benar-benar bikin lapar tahu lagi bikin video. Ya, kita harus fokus dulu. Nah, aku baca ulang nih ya. Dari pengalaman-pengalaman ini kita akan belajar tentang cinta, kehilangan, kekuatan, rasa bersalah, ketakutan, amarah, hingga kebahagiaan. Semoga melalui buku ini kita tidak perlu menunggu menjelang ajal menjemput untuk membuat hidup lebih bermakna. Bagus deh, ini tuh dapat rating 4,3 di Goodreads dan ini dibaca juga sama anggota BTS. Terus apalagi sini yang harus kita geledah? Ini loh. Oh ini nih. Jadi ini di bagian daftar isinya tuh ada pelajaran-pelajaran kehidupan. Ini kan judul kan life lessons ya. Ini ada sampai 14 bab. Itu pelajarannya tadi aku bacain dulu nih buat kalian tahu tentang kebenaran, cinta, hubungan, kehilangan, kekuatan, rasa bersalah, waktu, ketakutan, amarah, permainan, kesabaran, pasrah, memaafkan, dan kebahagiaan. Terus ada pelajaran terakhir juga, terus ada panduan untuk kelompok baca. Wah, kayak seru nih. Panduan juga untuk diskusi lanjutan. Keren. Dan aku bener-bener excited banget untuk baca ketiga buku ini. Pokoknya thank you banget untuk penerbit Sprint dan juga penerbit Haru untuk hadiahnya. Aku suka banget. Dan reviewnya segera aku buat di Instagram dan juga di channel YouTube ini. Tungguin aja ya guys. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah nemenin aku unboxing dan juga menelaah, menggeledah buku dari penerbit Haru dan Spring ini. Dan pokoknya sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.